Apa yang sebenarnya membedakan satu kapal perang dengan kapal perang lainnya ketika menghadapi konflik modern seperti Iran? Apakah hanya soal ukuran dan jumlah aset tempur, atau ada faktor yang jauh lebih mendasar yang sering luput dari perhatian publik? Ketika USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 memasuki kawasan penuh ketegangan, banyak orang melihatnya sekadar sebagai simbol kekuatan militer Amerika Serikat. Namun bagi analis militer, kehadiran kapal ini bukan hanya soal unjuk kekuatan, melainkan sinyal perubahan dalam cara perang modern dijalankan. Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar dominasi udara, tetapi kecepatan, efisiensi, dan kemampuan mengendalikan tempo pertempuran sejak detik pertama. Untuk memahami apa yang benar-benar membedakan USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 dari kapal induk generasi sebelumnya, kita tidak bisa hanya melihat ukuran lambung atau jumlah pesawat yang dibawanya. Analisis harus diarahkan pada bagaimana kapal ini mengubah keseluruhan pola operasi tempur. Ada beberapa elemen utama yang menjadi kunci. Pertama adalah EMALS, sistem peluncur elektromagnetik yang menggantikan katapult uap tradisional. Kedua, radar generasi baru yang mampu mendeteksi dan mengelola ancaman dalam skenario multitarget yang kompleks. Ketiga, kemampuan sortie rate atau ritme peluncuran dan pemulihan pesawat yang jauh lebih tinggi dibanding kapal induk sebelumnya. Semua aspek ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan konflik modern seperti Iran, di mana kecepatan respons dan efisiensi jaringan tempur menjadi faktor penentu. Jika kapal induk generasi lama masih mengandalkan sistem katapult uap, dengan ritme operasi yang terbatas, USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 membawa pendekatan yang jauh lebih modern melalui EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. Perbedaannya bukan sekadar teknis, tetapi menyentuh inti efisiensi operasional. Sistem ini menggunakan tenaga elektromagnetik yang lebih stabil dan presisi sehingga peluncuran pesawat menjadi lebih halus, responsif, dan konsisten dalam berbagai kondisi. Dampaknya sangat besar. Tekanan pada struktur pesawat berkurang, usia pakai menjadi lebih panjang, dan kesiapan tempur meningkat. Selain itu, EMALS membuka fleksibilitas baru karena kapal dapat mengoperasikan spektrum pesawat yang lebih luas, termasuk drone tempur modern yang kini semakin penting dalam strategi peperangan udara. Aspek berikutnya adalah radar. Ford-class menggunakan sistem dual band radar yang menggabungkan kemampuan pencarian area luas dengan pelacakan presisi tinggi dalam satu sistem terintegrasi. Ini bukan sekadar peningkatan sensor, melainkan lompatan besar dalam cara kapal memahami medan tempur di sekitarnya. Dalam konteks Iran, kemampuan ini menjadi sangat krusial karena ancaman tidak lagi datang secara konvensional. Ancaman bisa berupa rudal balistik berkecepatan tinggi, kawanan kapal cepat dalam jumlah besar, drone, hingga serangan asimetris dari berbagai arah yang sulit diprediksi. Sistem radar Ford memungkinkan deteksi lebih awal, pemrosesan target dalam jumlah besar secara simultan, serta respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Namun keunggulan yang paling jarang dibahas justru terletak pada kemampuan sortie rate. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan ukuran seberapa cepat sebuah kapal induk dapat meluncurkan dan memulihkan pesawat dalam siklus operasi berulang. Ford-class dirancang dengan dek penerbangan yang lebih efisien, sistem pengisian ulang senjata yang lebih cepat, serta integrasi EMALS yang mempercepat ritme operasi. Hasilnya, kapal mampu mempertahankan tekanan udara secara konstan. Dalam konflik modern, hal ini berarti serangan udara tidak dilakukan dalam gelombang terputus-putus, melainkan sebagai arus tekanan yang stabil dan melelahkan bagi lawan. Yang sering terlewat adalah bahwa teknologi di USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 tidak bekerja secara terpisah. Semua sistem dirancang sebagai satu ekosistem tempur yang saling terhubung. EMALS mempercepat siklus peluncuran. Radar memperluas kesadaran situasional. Dan sortie rate tinggi menjaga tekanan operasi tetap konsisten. Inilah yang disebut sebagai efisiensi perang jaringan, yaitu ketika informasi, pengambilan keputusan, dan aksi militer berjalan hampir tanpa jeda.
Dalam menghadapi negara seperti Iran yang mengandalkan strategi asimetris dan volume ancaman, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan terbesar, tetapi oleh siapa yang mampu membaca situasi lebih cepat, beradaptasi dalam hitungan detik, dan menjaga momentum operasi tanpa kehilangan ritme. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, benar-benar mengubah permainan atau hanya mempercepat evolusi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, memang tidak memiliki jawaban sederhana. Yang berubah bukan hanya teknologinya, tetapi juga cara perang dijalankan. Dalam konflik modern, kemenangan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ukuran armada atau jumlah senjata, melainkan oleh kemampuan mengendalikan tempo pertempuran secara terus-menerus. Dan di titik inilah konsep yang dibawa Ford Class mulai menunjukkan dampaknya. Jika satu kapal saja mampu mengendalikan ritme operasi sebuah kawasan, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih besar. Apa yang akan terjadi ketika sistem seperti ini dioperasikan dalam skala penuh dan tanpa kompromi?